Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sivitas akademika, saya sangat bergembira dan berbangga dapat hadir dalam acara ini dan berbicara tentang tema yang dipilih oleh universitas kita ini menyangkut dies natalisnya. Yang pertama yang saya ingin gambarkan kekaguman saya dalam konteks acara ini adalah pilihan pembacaan Suratul Rahman tadi. Suratul Rahman itu dinamai juga Arusil Quran, surah Arusil Quran, pengantinnya Al-Quran. Karena kandungannya sangat dalam, redaksinya sangat memesona, dan ajakannya serta dialognya ditujukan kepada dual. Biasanya tertuju kepada jamak. Tapi ini dual, yaitu ketika menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bentuk dual itu bisa jadi ditujukan kepada pria dan wanita, bisa jadi ditujukan kepada yang taat dan durhaka, bisa jadi juga ditujukan kepada manusia dan jin. Betapapun 31 kali Allah mengulang-ulang pertanyaannya yang menggugah itu. Nikmat manakah di antara nikmat-nikmat Tuhan yang begitu banyak yang kalian berdua tidak mensyukurinya? 31 kali itu bisa dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah uraian menyangkut nikmat-nikmat Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Kelompok yang kedua adalah peringatan-peringatan Tuhan bagi manusia yang hidup dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama tadi terulang 8 kali. Peringatannya terulang 7 kali. Sebanyak pintu-pintu neraka. Dan kelompok ketiga berbicara tentang sorga. Sorga pada peringkat pertama, dan 8 kali lagi sorga pada peringkat kedua. Jadi ada uraian tentang nikmat, ada uraian tentang peringatan, ada uraian tentang sorga pertama, ada uraian tentang sorga kedua. Yang pertama 8 kali, yang kedua 7 kali, yang ketiga dan keempat masing-masing 8, 31 kali. Apa makna angka-angka ini? Sementara ulama berkata, siapa yang mampu berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang disebutnya dalam 8 kali fabi ayyi ala itu, maka dia akan terhindar dari ancaman neraka dan boleh memilih salah satu pintu dari pintu-pintu sorga yang jumlahnya 8 kali 2 itu. Nah, kita akan lihat apa nikmat-nikmat Tuhan yang disebutkan pada awal surah Ar-Rahman itu. Khalaq Ar-Rahman, Tuhan yang melimpahkan kasih kepada seluruh makhluk tanpa melihat dan menilai apakah dia beriman atau tidak, apakah dia manusia atau bukan manusia. Tuhan melimpahkan rahmat kepada semua. Kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Dia mengajarkan manusia untuk berekspresi, berbicara, menyusun kata-kata, menciptakan seni. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dia yang mengatur dengan teliti perjalanan matahari dan bulan. Tidak pernah melenceng. Anda dapat memperhitungkan kapan datangnya gerhana, kapan terbenamnya matahari, karena dia konsisten. Syamsu wal qamaru bihusban.
Wan najmu wasyajaru yasjudan. Pohon baik yang punya batang maupun tidak, keduanya patuh kepada Allah. Wal arda wada'aha lil anam. Bersama rafa'aha wa wada'al mizan. Dia yang meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keseimbangan agar supaya kamu tidak melenceng dari keseimbangan itu. Dia yang menciptakan dan mencampakkan dan meratakan bumi. Itu dilakukannya bukan hanya untuk manusia, tetapi lil anam, untuk seluruh makhluk hidup. Siapa yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, maka dia akan terbebaskan dari siksa neraka dan akan masuk di pintu surga manapun. Karena itu kira-kira kesimpulan umum dari surah yang tadi dipilih untuk kita baca bersama. Kalau saya ingin menggarisbawahi dua hal adalah langit ditinggikannya dan dia meletakkan neraca keseimbangan agar supaya kita tidak melenceng, agar supaya kita hidup seimbang. Seimbang dalam arti kita hidup dalam suasana moderasi, tidak melebihkan kepentingan akal, tidak juga melebihkan kepentingan hati. Kita melihat ke dunia, tapi sekaligus memandang ke langit. Dan bumi ini dihamparkan bukan hanya untuk satu golongan atau satu kelompok, bukan hanya untuk manusia yang hidup masa kini, tapi untuk manusia yang hidup masa lalu, masa kini, dan akan datang. Bahkan bukan hanya untuk manusia, lil anam, untuk semua makhluk hidup. Nah, siapa yang pandai bersyukur, dia akan memperoleh apa yang diharapkan. Nah, sekarang kita bertanya, apa arti syukur? Kalau saya sempat membuka kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan bahwa syukur itu adalah rasa cinta dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam pengertian bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya, bahasa Arab, syukur itu mempunyai makna bermacam-macam. Yang pertama, menampakkan. Kalau Anda bersyukur, tampakkan apa yang nikmat yang Anda terima itu. Itu sebabnya tadi kita juga dengar, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya pasti tambah nikmatku. Dan kalau kamu kufur artinya menutup. Dan kalau kamu menutup, hati-hati ya, ancamanku pedih. Itu sebabnya kedermawanan dinamai syukur dan kekikiran dinamai kufur. Karena dengan kedermawanan Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, itu berarti Anda menampakkan nikmat Allah yang Anda miliki kepadanya. Sedangkan kalau kikir, itu Anda menutup apa yang sebenarnya Anda miliki. Anda berkata di saku saya tidak ada uang, Anda tutupi uang Anda. Tapi kalau Anda nampakkan, itu namanya Anda dermawan. Nah, dalam konteks makna menampakkan ini, banyak sekali yang perlu dinampakkan. Nampakkanlah ilmu yang orang tidak tahu. Sebarkan dia sehingga nampak. Lakukanlah penelitian untuk melahirkan ilmu. Itu namanya syukur. Lakukanlah eksplorasi terhadap alam raya ini dalam bentuk menggali rahasia-rahasia yang terpendam di bawah tanah, nampakkan ke depan untuk dijadikan manfaat untuk umat manusia. Itu syukur. Arti syukur yang kedua, itu digunakan untuk menunjuk tumbuhan yang tumbuh lebat walaupun dengan sedikit air. Atau binatang
yang gemuk walaupun dengan sedikit makanan. Dari sini kemudian syukur diartikan menerima yang sedikit tapi menganggapnya banyak. Memberi yang banyak tetapi menganggapnya sedikit. Itu syukur. Syukur ini punya 3 unsur. Bukan sekedar rasa. 3 unsurnya itu, yang pertama memang adalah rasa. Anda merasakan adanya sesuatu yang berharga, sesuatu nikmat yang Anda terima dari Allah. Rasa ini akan melahirkan cinta kepadanya. Itu yang disinggung oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi tidak cukup hanya rasa. Rasa harus disusul dengan ucapan. Ucapan itulah yang kita ucapkan antara lain dalam bentuk puji Tuhan, alhamdulillah. Itu kata ini lahir dari rasa tadi. Kemudian unsurnya yang ketiga adalah tindakan, adalah perbuatan. Tidak cukup untuk bersyukur Anda sekedar berucap alhamdulillah. Anda harus melakukan suatu kegiatan yang menunjukkan terima kasih Anda itu dalam bentuk konkret di alam nyata. Bagaimana itu? Dikatakan tindakan tersebut adalah melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan anugerah itu diberikan oleh siapa yang memberinya. Mungkin saya bisa beri contoh. Ada orang memberi Anda pici, kerudung. Terima kasih, Anda bersyukur. Tapi Anda gunakan pici itu untuk menggosok sepatu. Itu namanya Anda tidak bersyukur. Karena Anda menggunakannya bukan untuk tujuan Anda diberi pici itu. Anda diberi kerudung untuk dipakai di atas kepala Anda. Tapi kalau Anda gunakan itu untuk menggosok piring, maka itu bukan namanya syukur. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ada 2 kali menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya kalau kamu ingin menghitung sampai selesai nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Tetapi 2 kali itu, sekali di surat Ibrahim, sekali di surat An-Nahl, penutupnya beda. Yang di surat Ibrahim dikatakan innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu sangat berlaku aniaya dan kufur nikmat. Tetapi yang di surat An-Nahl itu ditutup dengan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Mengapa? Karena nikmat-nikmat yang bersumber dari Allah ini banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Sehingga dikatakan manusia zalum kafar. Namun demikian Allah yang Maha Pengasih itu menerima taubat mereka, sehingga penutupnya yang kedua yang di surat An-Nahl itu dikatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jika demikian, kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan syukur sebagaimana apa adanya yang mestinya kita lakukan, maka paling tidak kita lakukan sesuai kemampuan kita sambil memohon ampun agar supaya Allah mengampuni kita dalam kekurangan-kekurangan kita. Itu makna syukur. Saya ingin melangkah ke yang lain dalam konteks perguruan tinggi. Kita berkata bahwa mensyukuri sesuatu itu adalah mengantar sesuatu itu menuju tujuan penciptaannya.
seperti biji tadi, seperti kerudung tadi. Mengantar sesuatu menuju tujuan penciptaannya, itulah yang dinamai oleh Al-Quran sebagai kekhalifaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di bumi ini khalifah. Setiap orang adalah khalifah, berkewajiban mengantar apa yang ada di sekitarnya menuju tujuan penciptaan. Jika demikian, pelajarilah laut dan tanyakan untuk apa dia diciptakan. Anda akan menemukan Allah berfirman bahwa laut diciptakan agar supaya perahu-perahu, kapal-kapal berlayar di sana, agar supaya manusia dapat memanfaatkan ikan-ikannya, menemukan mutiara-mutiaranya, dan sebagainya. Dan lain-lain. Maka sebagai khalifah, sebagai orang yang bersyukur, Anda harus bisa memanfaatkan laut sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau kita bertanya, apa tujuan dari pendidikan tinggi? Apa tujuannya? Kalau Anda tidak mengerti apa tujuannya, pasti kesyukuran Anda, kalaupun Anda bersyukur, tidak akan sempurna. Memang bisa bermacam-macam tujuan pendidikan tinggi. Dan bisa berkembang dari saat ke saat, sesuai dengan kebutuhan. Dulu, perguruan tinggi yang pertama, itu di Qarawiyin, sekitar 859 Masehi. Itu pada mulanya mengajar agama. Al-Azhar juga pada mulanya mengajar agama. Universitas pertama di Eropa, di Bologna, Italia itu juga mengajar agama. Tetapi itu berkembang. Tujuannya berkembang dari saat ke saat. Kita boleh jadi sudah merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi. Tetapi itu harus bisa berkembang dan berkembang sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan pendidikan tinggi itu adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berdaya untuk kepentingan bangsa. Ini salah satu tujuannya. Perguruan tinggi tidak dinilai bersyukur, atau dengan kata lain berhasil mencapai tujuannya kalau ini tidak dapat diraih. Sepanjang raihannya, sepanjang itu pula tingkat kesyukurannya. Jadi jangan pernah berkata cukup kita berbangga, kita cinta kepada Pajajaran. Tidak. Anda harus melangkah lebih jauh sehingga mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Tanpa itu bukanlah syukur yang sempurna. Ini menuntut kita untuk memahami dan memanfaatkan potensi kita. Tanpa memanfaatkan potensi, kita tidak bersyukur. Nah, dalam konteks ilmu, potensi kita itu oleh agama Islam, dan saya kira semua kita akan mengakui itu, ada tiga. Tiga yang terpenting. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Itu di suratul Nahl. Allah menciptakan kamu, mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari perut ibu kamu. Dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah menjadikan kepada kamu potensi mendengar,
potensi aneka penglihatan dan aneka hati supaya kamu bisa mengetahui dan bersyukur. Menarik, kata pakar-pakar Al-Quran, Allah menggunakan kata mendengar dalam bentuk tunggal, tapi menggunakan kata penglihatan dalam bentuk jamak, hati dalam bentuk jamak. Ketiganya harus dilakukan, tetapi penglihatan bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda sesuai dengan posisi Anda. Kita lihat huruf W, Anda bisa baca M. 9, Anda bisa baca 6. Sesuai posisi Anda memandang. Demikian juga ilmu pengetahuan. Bisa berbeda-beda. Pandangan bisa berbeda-beda. Kita tidak usah mempertentangkan pandangan itu. Demikian juga pandangan nalar bisa berbeda-beda tergantung dari posisi Anda melihat. Gunakan itu semua untuk pengembangan ilmu. Ada yang berkata, saya kira mahasiswa Pajajaran tidak demikian, bahwa katanya banyak mahasiswa yang menggunakan pendengarannya hanya setengah-setengah. Penglihatannya, nalarnya hampir tidak digunakan. Sedangkan hatinya terabaikan. Ini bukanlah orang yang bersyukur. Anda harus gunakan pendengaran Anda dengan tekun. Gunakan aneka penglihatan Anda. Gunakan potensi-potensi akal untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan kesadaran, untuk membandingkan dan lain-lain sebagainya. Dan gunakan hati Anda. Itu sebabnya ada yang berkata begini, kalau Anda memandang alam raya ini, hasil dari pandangan Anda itu bisa berbeda-beda. Pandanglah alam ini dari dalam. Anda akan menjadi seniman dan penyair. Pandanglah dia dari luar, Anda akan menjadi ilmuwan. Pandanglah dia secara utuh, Anda akan mampu untuk mengekspresikan keindahan, menumbuhkan khayalan. Tetapi pandanglah dia secara rinci, Anda akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah. Anda akan menghasilkan Anda akan menghasilkan teori-teori, fakta-fakta ilmiah, karena Anda mengaitkan satu rincian dengan rincian yang lain. Nah, gunakan pandangan-pandangan, baik dari luar maupun dengan memandangnya dari dalam. Itulah yang menjadikan seorang ilmuwan, kalau, masih ada kalau dia menggunakan hatinya. Karena itu, ada nasihat. Gabunglah akal dan hati. Salah satu problema umat manusia dewasa ini adalah terlalu mengandalkan akal dan melupakan hati. Letakkanlah sedikit rasa pada akal Anda, tetapi letakkan juga sedikit akal pada kalbu Anda. Anda akan hidup seimbang. Ada dua hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat diciptakan oleh akal. Dua hal itu hanya bisa diciptakan oleh cinta. Hanya bisa diciptakan oleh kalbu. Dua hal itu adalah iman dan cinta. Akal tidak bisa menciptakan iman. Dia bisa mengukuhkan tapi tidak menciptakan. Karena itu orang berkata, you have to believe not because you know,
but because you don't know. Memang akal bisa menciptakan ilmu. Ilmu kita butuhkan agar supaya kita bisa memanfaatkannya untuk kenyamanan hidup kita, untuk menanggulangi problema kita. Tetapi kalau tanpa cinta, kalau tanpa hati, kita tidak akan hidup nyaman dan damai. Kita bisa menggabung akal dengan hati. Bisa, kalau kita mau. Terlepas dari pandangan para pakar dewasa, sementara pakar dewasa ini, bahwa otak kiri dan otak kanan itulah yang berfungsi dengan fungsi yang berbeda. Ini rasa, yang kanan ilmu. Atau kalau kita mau memahami dari Al-Quran bahwa kalbu itu bisa menjadi wadah dan bisa menjadi alat. Apapun yang kita pilih untuk kita anut dan kita teliti, yang jelas dia bisa bekerja sama. Yang jelas dia harus digabung demi kemaslahatan umat manusia. Seorang pakar sejak dahulu peraih hadiah Nobel, Alexis Carrel, dalam bukunya Man the Unknown, berkata, problema umat manusia sejak masanya dan sampai masa kini adalah terlalu memerhatikan akal, mengabaikan rasa dan kalbu. Terlalu memerhatikan materi, tapi mengabaikan nilai-nilai spiritual yang dapat diraih melalui kalbu. Dia bahkan berkata, rumah sakit di Amerika lebih banyak dibangun untuk memperbaiki, mengobati jasmani manusia daripada rumah sakit yang memelihara, yang mengobati orang-orang yang memiliki kelainan kejiwaan. Padahal katanya yang sakit jiwa, yang sakit mental jauh lebih banyak daripada yang sakit jasmani. Kita perlu menggabung itu kalau kita ingin bersyukur kepada Allah. Itu tugas perguruan tinggi. Itu yang harus kita lakukan. Menggabung keduanya. Saya ingin memberi contoh. Kita perlu pegangan yang kokoh dalam perjalanan kita. Kita perlu tongkat untuk kita pegang, tapi harus tongkat yang kuat. Tempat kita memegang tongkat itu harus halus sehingga nyaman terpegang, tetapi ujungnya harus kasar, harus kuat. Kalau hanya ujungnya yang kuat, tetapi pegangannya tidak halus, tidak nyaman gitu. Kalau hanya pegangannya yang nyaman, tetapi ujungnya tidak kuat, kita akan tergelincir. Jadikanlah ilmu pengetahuan berdasarkan akal dan berdasarkan kalbu itu bagaikan tongkat yang membimbing kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu bisa. Mengapa bisa? Karena daya-daya itu ada pada jiwa setiap manusia. Banyak uraian menyangkut aneka daya manusia. Tapi secara umum kita berkata bahwa ada daya fisik. Itu yang melahirkan keterampilan. Ada daya fikir. Itu yang melahirkan ilmu dan teknologi. Ada daya kalbu. Itu yang melahirkan iman dan akhlak yang luhur. Dan ada daya hidup. Dan itu yang melahirkan semangat. Semuanya harus digunakan secara seimbang. Semuanya harus digunakan secara terpadu.
dan pada tempatnya masing-masing. Jangan datang ingin mengetahui manisnya jeruk dengan membawanya ke laboratorium. Itu terlalu panjang. Ingin mengetahui derajat cinta dengan membawa ke analisa-analisa yang dilakukan secara fisik material. Jangan membawa alat ukur panjang untuk mengetahui berat sesuatu. Jangan ingin menikmati musik dengan mata Anda. Gunakan telinga. Jangan ingin, dan demikian seterusnya. Semua ada tempatnya, tetapi pada akhirnya dia harus digabung menjadi satu. Kalau kita berhasil untuk menggabung daya-daya itu, maka disitulah kita mencapai tingkat kesyukuran yang sebenar. Akhirnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Walaupun kalau kita tidak bisa menjadi syakur, orang yang banyak bersyukur, maka paling tidak kita menjadi syakir, orang yang pandai bersyukur. Jangan tidak bersyukur. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur secara banyak dan dalam. Tapi Allah memuji kita, imma syakiran au kafura. Jadi dia bersyukur walaupun tidak sampai pada derajat yang setinggi-tingginya. Manusia ada yang syakir dan ada yang kafur. Demikian barangkali yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi selamat buat Universitas Padjadjaran. Insya Allah dari hari ke hari terus berkembang dan berkembang sehingga menjadi salah satu universitas termuka di permukaan bumi. Demikian, wassalamualaikum